Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan baik selalu. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi tentang kerawanan anakan entok. Jadi perlu teman-teman ketahui, khususnya untuk para pemula, bahwa beternak entok itu memang susah-susah gampang ya. Jadi banyak orang yang menilai bahwa entok itu mempunyai ketahanan fisik yang lebih kuat dibandingkan dengan ayam atau hewan unggas lainnya. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa anakan entok itu juga punya kerawanan tersendiri dalam perawatannya, sehingga perlu diantisipasi oleh teman-teman agar anakan entok kita itu tidak mati. Sesuai dengan pengalaman saya pribadi, bahwa kerawanan usia anakan entok itu bukan pada minggu pertama. Jadi untuk minggu pertama justru menurut saya itu relatif lebih aman ya, karena anakan entok itu masih mempunyai cadangan makanan di dalam tubuhnya, kemudian juga relatif masih kuat. Nah, kerawanan yang pertama itu terletak pada minggu kedua. Jadi penanganan pada umur minggu kedua untuk anakan entok itu perlu kemudian dilakukan secara hati-hati, karena di sini anakan entok sudah mulai makan makanan dari luar ya, pur atau kemudian makanan yang lain ya, dan juga sudah mulai minum begitu. Jadi teman-teman perlu hati-hati dalam pemberian pakan dan minum, karena penyakit atau bakteri itu bisa timbul datang dari pakan dan minuman, bisa dari sumbernya maupun dari tempat pakannya atau wadah minumnya. Karena itu teman-teman harus selalu memperhatikan kebersihan pakan yang diberikan, kualitas pakan yang diberikan, kemudian kualitas tempat makan dan tempat minum, sehingga teman-teman harus rajin membersihkannya. Nah, kemudian kerawanan yang kedua ya, sebelumnya ketika teman-teman pada usia 2 minggu ke atas itu kok kemudian perawatannya kurang baik begitu, maka bisa menimbulkan kematian. Nah, kemudian kerawanan yang kedua itu ketika anakan entok itu usia mulai dari 1 bulan sampai 1,5 bulan itu usia rawan. Pada usia ini amonia atau kotoran entok itu sudah mulai banyak, sehingga teman-teman harus mulai memperhatikan kondisi kandang. Kalau usia 1 hari sampai 1 bulan kemungkinan kan kotoran entoknya itu tidak begitu banyak. Tapi kalau usia 1 bulan ke atas sampai 2 bulan, 1,5 bulan sampai 2 bulan ini kotorannya sudah mulai banyak dan tingkat minumnya juga mulai sudah meningkat. Karena itu amonia di dalam kandang itu harus dikontrol, utamanya bagi para peternak yang memelihara anakan entok usia 1 bulan itu di dalam kandang postal atau di kandang lantai. Ini harus ekstra hati-hati ya, karena kandang lantai itu kan kotorannya itu kan tidak bisa hilang, karena entok tidak bisa ceker-ceker, tidak mempunyai ceker seperti halnya ayam, sehingga meskipun alas kandang itu dikasih sekam padi, tapi dia tidak bisa membalik dasar kandang, sehingga kalau tidak dikontrol alas kandangnya maka amonianya itu akan semakin meningkat, dan itu kemudian bisa memicu penyakit. Misalkan terjadi biasanya penyakit yang awal mula datang adalah penyakit infeksi saluran pernafasan. Karena apa? Karena amonianya tinggi, kemudian ditambah mungkin sirkulasi udaranya kurang bagus, maka infeksi pernafasan di entok itu bisa terjadi. Karena apa? Karena sistem hidung di entok itu kan tidak punya penyaringan, sehingga amonia itu bisa langsung menginfeksi saluran pernafasan. Nah, ketika anakan entok kita terserang infeksi saluran pernafasan, biasanya itu gejalanya pertama adalah terjadinya hidung berair. Nah, hidung berair, kemudian nafsu makannya turun, kemudian lesu begitu, lemas dan tidak bergairah. Aktivitasnya kemudian lesu begitu, lebih sering tidur, lebih sering pokoknya tidak lincah. Lah, ini gejala-gejala entok atau anakan entok teman-teman itu kena penyakit, jadi harus segera ditangani. Nah, kemudian untuk selanjutnya ketika anakan entok itu sudah menginjak
2,5 bulan itu relatif lebih aman. Dan insya Allah kalau memang tidak ada virus yang kemudian datang, insya Allah akan sehat sampai usia dewasa. Tapi teman-teman harus tetap menjaga kualitas kandang ya, kebersihan kandang. Nah, untuk kandang entok yang sistem postal, saya mengimbau agar teman-teman tetap melakukan pembersihan kandang ya, sehingga nanti amonia di dalam kandang itu bisa terkontrol begitu. Meskipun teman-teman menggunakan EE4 yang kemudian secara amonianya itu tidak tinggi, tapi saya menyarankan agar pembersihan kandang tetap dilakukan paling tidak ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu, sehingga kebersihan kandang itu selalu terjaga dan kesehatan entok itu selalu terjaga. Nah, kemudian yang paling ideal kandang untuk pembesaran itu memang kandang panggung, teman-teman. Kandang panggung itu sangat ideal. Karena apa? Karena kotoran entok itu tidak langsung bersentuhan dengan entok begitu, sehingga entok itu lebih sehat. Kemudian ketika kandang panggung itu mempunyai tinggi yang cukup, misalkan 1 meter antara lantai dengan dasar kandang itu 1 meter ketinggiannya, maka amonia itu akan hilang atau terbawa oleh angin. Memang kunci utama dalam pemeliharaan entok itu selain bibit ya, yang kedua adalah kandang. Kandang itu kalau teman-teman bibitnya bagus, pakannya bagus, tapi desain kandangnya itu kurang tepat, maka tidak akan menunjang pertumbuhan anakan entok kita. Sehingga pemilihan kandang yang bagus itu harus tepat ya. Pemilihan kandang anakan entok itu harus tepat sehingga bisa menunjang pertumbuhan anakan entok kita. Seperti halnya ini, bahwa kandang entok itu harus mempunyai sirkulasi udara yang cukup. Maka pagar kandang atau dinding kandang itu harus dibuat udara itu bisa masuk. Misalkan kita pakai bambu seperti ini, maka dibuat lubang-lubang seperti ini sehingga sirkulasi itu bisa masuk. Jangan menggunakan kandang yang rapat, yang sirkulasi udara itu tidak bisa masuk dari luar, sehingga ini akan menghambat udara di dalam kandang yang kotor. Misalkan ada amonia, itu tidak bisa keluar. Tapi kalau desain kandangnya itu pagarnya terbuka seperti ini, artinya angin bisa masuk dan keluar dengan bebas, maka entok-entok kita itu semakin sehat. Desain tertutup seperti ini yang ada di video ini cocok untuk tempat penetasan telur ya, atau anakan entok yang masih usia 1-2 minggu itu bisa di dalam ruangan seperti ini, atau dinding kandangnya itu tertutup. Tapi kalau sudah usia 1 bulan atau 2 minggu ke atas ya, sampai usia 2 bulan itu idealnya kandangnya itu terbuka seperti ini. Jadi sirkulasi udara bisa masuk, amoniaknya itu bisa kemudian keluar masuk dengan bebas. Selanjutnya, sirkulasi udara itu akan juga menjaga kelembaban atau suhu di dalam kandang. Kandang itu memang idealnya kering ya, khususnya untuk yang postal atau yang sistem lantai. Harus kering dan itu memang suhunya harus hangat ya, tidak boleh lembab. Tapi ketika desain kandangnya itu salah, misalkan atap kandangnya itu terlalu pendek, ini untuk anakan entok ya, atap kandangnya terlalu pendek, kemudian misalkan bahannya menggunakan asbes, kemudian dindingnya itu dinding tertutup, maka sirkulasi udara itu akan terhambat. Kemudian udara panas itu kemudian akan menjadikan oksigen itu menjadi CO2. Jadi kemudian kalau kita berada di dalam kandang dengan suhu kandang yang panas, atau ketika kita merasakan di dalam kandang itu misal 10 menit atau 15 menit kok badan kita berkeringat, gobios begitu, maka sejatinya kandang yang model seperti itu kurang sehat. Kandang yang sehat itu salah satu cirinya ketika kita berada di dalam kandang itu udaranya sejuk dan kita tidak gobiosan ya, tidak berkeringat, tidak kepanasan. Tapi kalau di dalam kandang itu kita merasa kepanasan, ya berarti kandangnya itu kurang ideal begitu. Jadi kandang panas itu tidak selalu baik. Yang baik adalah ketika kita berada di dalam kandang misalkan 15 menit sampai setengah jam, kok kita nyaman, sejuk, kemudian udaranya juga enak, maka itu kandang yang ideal, yang nyaman begitu. Begitu juga dengan entok begitu. Kalau entok berada di dalam kandang yang cukup panas, maka
asupan oksigen di dalam kandang itu juga akan berkurang. Kemudian ditambah mungkin tidak ada sirkulasi udara yang masuk, maka entok akan mengalami stres, kemudian barangkali nafsu minumnya juga akan tinggi. Kemudian kalau nafsu minumnya tinggi, maka nafsu makannya juga akan turun, teman-teman. Jadi ini harus diperhatikan desain kandang dengan tepat agar agar pertumbuhan entok kita itu betul-betul bagus. Saya pernah punya pengalaman membesarkan anakan entok itu usia 0 sampai 1 bulan itu oke, pertumbuhannya bagus. Tapi ketika menginjak usia 1 bulan ke atas, dan kemudian waktu itu karena kesibukan saya itu cukup padat sehingga tidak bisa membersihkan alas kandang, maka yang terjadi adalah dari 100 anakan entok itu sebagian besar mati, hampir 50% itu mati. Jadi saluran pernafasannya terhambat ya. Kemudian penyakit saya obati sudah nggak bisa itu, ditambah lagi dengan mungkin daya tahan tubuhnya sudah berkurang. Jadi teman-teman harus memperhatikan itu. Jadi kalau memelihara entok tidak perlu kemudian mengejar jumlah yang harus banyak, tapi jumlah yang kecil pun kalau kemudian ideal perawatannya bagus akan baik begitu. Demikian teman-teman video dari saya, cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya.